Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku akan bikin ide jualan atau bisa buat ide bakulan di rumah dan dijamin pasti laris manis banget kalau jualan ini. Rasanya juga enak dan ini bikin nagih. Nah, bagaimana caraku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak tinggal video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan pan, masukkan air sebanyak 100 sampai 120 ml. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini aku tambahkan juga seperempat sendok teh garam. Kemudian ini kita masak sampai gulanya larut ya. Lanjut di sini aku punya kelapa parut sebanyak 150 gram. Ini kelapanya setengah muda dan juga setengah tua ya teman-teman. Tambahkan 1 lembar daun pandan, ini dimasak sambil terus diaduk sampai kelapanya itu agak sedikit menyusut ya. Kalau udah seperti ini bisa langsung diangkat dan sisihkan. Kemudian siapkan mangkuk besar, masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Tambahkan juga 1 butir kuning telur. Ini aku pakai kuning telur yang habis dari kulkas ya teman-teman. Kemudian masukkan lagi susu UHT sebanyak 120 sampai 125 ml. Untuk susunya ini aku masukkan bertahap ya teman-teman, lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigunya sebanyak 250 gram. Tambahkan 85 gram ubi kuning, ini yang udah dihaluskan dan juga udah dikukus ya teman-teman. Lanjut ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan margarin sebanyak 45 gram. Tambahkan juga garam seperempat sendok teh ya teman-teman. Kalau udah, ini akan kita mixer sampai kalis dan elastis. Di sini aku memixernya selama 10 menit ya teman-teman. Tergantung dari kecepatan mixer. Oh iya, jangan lupa tambahkan juga pewarna kuning. Ini secukupnya aja. Setelah sudah kalis seperti ini, teman-teman bisa matikan mixer. Kemudian di sini kita akan tes kalau dia tuh udah benar-benar kalis. Dilebarkan seperti ini tuh tidak sobek ya teman-teman. Kemudian ini akan kita diamkan dan jangan lupa ditutup, boleh menggunakan plastik wrap atau kain bersih ya teman-teman. Dan ini akan kita tutup selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit ini sudah mengembang ya teman-teman. Ini akan kita bagi-bagi menjadi beberapa adonan. Di sini aku timbang ya teman-teman. Tujuannya ditimbang itu biar sama rata aja bentuknya ya teman-teman. Di sini aku timbang beratnya itu 35 gram masing-masing per adonannya. Kalau udah ini kita bulatkan dan dironding sampai benar-benar halus. Dan ini akan kita lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Oke, ini dia udah selesai dibulatkan. Kemudian ini akan kita tunggu dan diamkan dulu selama 30 menit sambil menunggu antri. Kita akan ambil dari adonan yang pertama ya teman-teman. Lanjut aja, ini akan kita pipihkan sampai benar-benar pipih. Jangan lupa pinggir-pinggirnya juga dipipihkan ya teman-teman, supaya nanti tuh lebih gampang ketika mencapitnya ya. Dan ini akan kita beri isiannya kelapa yang udah kita olah tadi. Kemudian ini kita pinggirannya ditarik seperti ini, dicapit-capit bagian ujungnya supaya kelapanya tuh bisa masuk dan rapat ya. Kalau udah ini dirapatkan dan jangan lupa dironding bagian bawahnya sampai benar-benar halus. Nah, kalau udah seperti ini, di sini aku pakai paper cup. Kalau teman-teman mau pakai wadah roti atau wadah apapun, ini sesuai selera aja. Tapi kalau teman-teman mau hemat budget, bisa pakai paper cup seperti ini. Untuk paper cupnya juga aku pakai paper cup yang untuk bolu kukus ya. Setelah semua sudah diberi isian dan ini akan kita diamkan selama 60 menit atau lebih ya teman-teman. Dan ini kalau teman-teman mau ditutup boleh, tapi kalau nggak ditutup juga nggak apa-apa. Di sini karena aku sambil menunggu antrian yang sebelahnya, jadi aku akan tutup sebelah bagian sebelah sini aja ya teman-teman, supaya bisa mengejar yang sebelahnya yang udah duluan tadi ya. Setelah 1,5 jam ini aku udah diamkan ya teman-teman. Dan kalau mau di oven, ini udah aku olesi dengan susu cair karena tadi itu lupa kerekut ya teman-teman. Dan langsung aja ini akan kita oven. Sebelumnya ovennya udah kupanaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Dan ini akan kita panggang selama 20 sampai 25 menit. Gunakan api atas bawah dengan suhu 180 sampai 200 derajat.
Setelah 25 menit ini sudah matang ya teman-teman, dan ini langsung aja kita angkat, dan selagi panas langsung kita olesin aja dengan margarin supaya kelembabannya itu bisa terjaga dan rotinya itu tetap empuk ya. Kelihatan banget kalau ini teksturnya benar-benar lembut, dan ketika dioles dengan margarin itu lebih mengkilap. Lanjut, kalau rotinya udah dingin, di sini aku sudah menyiapkan plastik OPP ukuran 15 x 15 cm, dan ini akan kita bungkus aja seperti ini. Kalau teman-teman mau dibungkus pakai wadah lain juga boleh, tapi di sini aku punyanya wadah plastik OPP seperti ini. Dan ini dia hasilnya, cakep banget kalau teman-teman mau jualan ini. Nah, ini udah aku diamkan selama 2 hari ya teman-teman. Teksturnya tuh masih tetap lembut, dalamnya tuh juga enak banget isian kelapa. Pokoknya ini kayak roti jadul gitu, tapi ini teksturnya benar-benar lembut banget karena berasal dari ubi kuning tadi ya teman-teman. Kalau menurutku ini bisa dijual dari harga 2.000 sampai 3.000. Pokoknya disesuaikan aja dengan budget dan kota masing-masing karena setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Untuk rasanya ini beneran lembut banget, dan dalamnya itu beneran enak banget, gurih, manisnya pas. Pokoknya recommended kalau buat ide jualan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.